Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrol Gonzalez, berasal dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pariwisata, yaitu tentang identifikasi objek wisata Puncak Junjung Kambiang di Nagari Batu Manjulur, Kabupaten Sejunjung. Dan langsung saja masuk pada pengertian pariwisata atau sedikit tentang mengenai apa itu pariwisata dapat dilihat pada slide PPT. Selanjutnya pada rumusan masalah saya ingin itu untuk mengetahui identifikasi objek wisata Puncak Junjung Kambiang berdasarkan atraksinya, accessibility-nya, ancillary dari objek wisata tersebut. Dengan tujuannya itu mengidentifikasi aspek atraksi, accessibility, dan kelembagaan dengan menggunakan metode analisis 4A. Masuk pada gambaran umum, kawasan objek wisata Puncak Junjung Kambiang terletak di Nagari Batu Manjulur, tepatnya di Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sejunjung, dengan luas wilayah 22,40 km persegi. Terdapat 2 jorong dan 4 dusun. Perbatasan sebelah utara berbatasan dengan Desa Kampung Baru, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solo, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Empat Nagari, sebelah barat berbatasan dengan Kota Sawalunto atau Nagari Teratak Banca. Selanjutnya pada gambar umum mikro atau delineasi kawasan, yaitu dengan luas 8,47 hektar, berbatasan langsung yang dengan sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan hutan, sebelah timur berbatasan dengan hutan, yang mana pada dikelola oleh kelompok organisasi masyarakat atau di sana disebut dengan Pokdarwis maksudnya. Selanjutnya penggunaan lahan pada kawasan delineasi terdapat 9 penggunaan lahan, yaitu ada area camping ground, jalan, kawasan parkir, kebun karet, lahan campuran, pos, mak belukar, tebing, dan tempat selfie. Yang mana persentase paling besar yaitu pada lahan campuran, yaitu 43,41%. Selanjutnya identifikasi kawasan Puncak Junjung Kambiang berada pada kelerengan 15-40%. Dengan atraksi yaitu berupa area camping ground, wahana selfie terdapat 2, yaitu berupa atau disebut dengan ranting pandan dengan total keseluruhan skala 3, dan yang dapat dilihat pada tampilan slide saya ini. Yang mana terdapat view berupa Gunung Talang, Gunung Merapi, dan juga Gunung Sago dengan pemandangan suasana yang masih asri. Apalagi jika kita menikmati sambil dengan camping ground dapat melihat awan yang naik sejajar dengan pegunungan. Selanjutnya pada analisis sarana terdapat 4 jenis fasilitas sarana, yaitu berupa pos, tempat parkir, tempat duduk, dan juga gojek antar jemput dengan total keseluruhan 7, yang mana pos terdapat 3, yang mana pos awal atau pos keberangkatan, pos pembayaran, dan juga pos tempat parkir, tempat duduk, dan juga gojek antar jemput yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya prasarana terbeton. Prasarana terdapat 2 jenis prasarananya, itu berupa jalan, yaitu jalan menuju kawasan Puncak Junjung Kambiang dengan jarak dari permukiman yaitu 1,7 km, dengan 2 jenis perkerasan jalan berupa jalan aspal, jalan beton, dan jalan tanah dengan lebar 2,5 meter yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya masuk pada tahapan analisis, yaitu analisis 4A, yaitu di sini saya mengambil 3 analisis saja, yaitu atraksi, accessibility, dan kelembagaan. Masuk pada tahapan atraksi. Di sini terdapat 2 jenis atraksi yang ditunjukkan, yaitu berupa jenis atraksinya itu area camping ground dan juga spot selfie atau tempat berfoto. Yang mana berdasarkan indikatornya itu memiliki pemandangan alam yang unik, yaitu sudah sesuai atau berpotensi dijadikan tempat objek wisata dikarenakan berada pada ketinggian 800 mdpl dan dikelilingi dengan perbukitan yang tinggi, dan dapat memiliki view yang indah. Begitu juga dengan spot selfie-nya. Selanjutnya pada analisis aksesibilitas atau aksesnya, di sini terdapat beberapa indikator. Yang pertama jarak tempuh, berdasarkan jarak tempuh atau jarak capai. Yang kedua jenis permukaan. Yang mana untuk berdasarkan hasil penilaiannya, yaitu terdapat untuk jarak tempuh, kawasan Puncak Junjung Kambiang itu masih memiliki aksesibilitas rendah atau tidak mudah dicapai. Yang kedua pada jenis permukaannya terdapat 2 jenis tingkat aksesibilitas, yaitu aksesibilitas tinggi dan aksesibilitas rendah. Pada aksesibilitas tinggi yaitu terdapat pada jalan beton, aksesibilitas rendah terdapat pada jalan permukaan tanah. Selanjutnya masuk pada analisis ancillary atau kelembagaan, yang mana pada kelembagaan sudah sesuai dengan indikatornya, itu sudah melibatkan masyarakat berperan aktif dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Nagari Batu Manjulur. Yang kedua pada
penguatan kapasitas kelompok. Di sini sudah sudah sesuai dikarenakan kelompok sadar wisata atau kelompok masyarakat tersebut sudah membentuk perdevisi dalam mengembangkan suatu objek wisata seperti divisi pengembangan daya tarik wisata dan juga lain-lainnya, sehingga sudah terdapat sub-sub pembagian perdevisi yang bertanggung jawab dalam kelompok organisasi masyarakat tersebut. Yang kedua, dalam penguatan kapasitas kelompok, di sini dengan khusus membentuk produk wisata. Di sini masih belum sesuai dikarenakan tidak adanya produk wisata yang harus ditunjukkan atau dilihatkan kepada pengunjung, sehingga daya tarik pun sedikit berkurang. Maka di sini saran dari saya itu harus adanya produk wisata yang unggul baik dari Nagari Batuan Julur maupun dari kelompok organisasi masyarakat yang mengelola, sehingga kesan masyarakat dapat ada atau terlihat dari produk wisata yang akan mereka bawa dari hasil mereka berkunjung. Selanjutnya, kemampuan pelaku wisata sudah sesuai, memberikan inisiatif kreatif sudah sesuai, begitu juga dengan melibatkan beberapa wilayah administrasi sepertinya bekerja sama dengan pemerintahan daerah, pemerintah nagari dan juga kelompok-kelompok organisasi masyarakat lainnya yang di luar daerah, sehingga dari kerjasama tersebut dapat menimba ilmu dan juga membagi pengalaman setiap kelompok organisasi juga pada indikator kebijakan dan tata kelola. Selanjutnya, pengelolaan pengembangan memperhatikan pelestarian. Di sini sudah memperhatikan pelestarian dan juga aturan, yaitu aturan dari pemerintah nagari atau aturan adat yang berlaku. Di sini sudah disediakannya tour guide wisata sehingga sudah sesuai, sehingga dalam pelaksanaannya mereka harus mengikuti pemandu wisata sehingga ada istiadat tetap terjaga sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Selanjutnya, tidak sesuainya pada konsistensi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat dikarenakan masih belum terdapatnya konsistensi masyarakat dalam mengembangkan objek wisata ataupun mengelola objek wisata tersebut baik secara devisi yang sudah mereka bagi dan juga lainnya, sehingga belum tercapainya konsistensi dalam pencapaian kelompok sadar wisata tersebut atau kelompok organisasi yang mengelola tersebut. Selanjutnya masuk analisis kuesioner, yaitu pertama ada persepsi masyarakat. Di sini secara keseluruhan masyarakat setuju terhadap objek wisata Puncak Jongjong Kambing dikarenakan sudah sesuai dengan sudah melibatkan masyarakat. Begitu juga masyarakat setuju dengan pelaksanaan event objek wisata tersebut dimasukkan dalam event kepariwisataan dengan rata-rata topologinya itu baik di atas 69% secara keseluruhannya. Selanjutnya pada persepsi calon wisatawan, di sini calon wisatawan berharap bahwa Puncak Jongjong Kambing itu memiliki ciri khas khusus atau unik dikarenakan atau memiliki dengan yang tadi yaitu berupa produk wisata, dan juga diharapkan aksesibilitasnya itu dapat dijangkau dengan baik, dan juga harapan dari calon wisatawan itu berupa akomodasi atau memenuhi kebutuhan pengunjung seperti lain-lainnya dengan persentase rata-rata harapannya itu berupa baik dengan topologinya baik. Selanjutnya persepsi wisata, yaitu pada daya tarik wisata dari informasi lokasi objek wisata, daya tarik wisata terhadap temanya, dan juga sudah sesuai dengan secara keseluruhan. Rata-rata wisatawan menemukan atau dapat mengetahui Puncak Jongjong Kambing ini melalui media sosial. Mereka setuju atau topologinya baik, begitu juga sudah sesuai dengan daya tarik wisatanya itu berupa camping ground dan juga objek wisata tersebut merupakan wisata alam dan rekreasi, mereka sudah sesuai, dan juga sudah terdapat tour guide wisata yang memandu bagi para wisatawan. Selanjutnya pada sarana objek wisata masih perlu dibenahi atau masih banyaknya hal yang kurang seperti penambahan fasilitas dan lainnya, aksesibilitas jalan yang masih sangat rendah, dan juga angkutan umum yang berada untuk menuju kawasan wisata masih minim dengan persentase 33,33%. Begitu juga fasilitas lainnya seperti tidak tersedianya fasilitas ibadah. Namun di sini wisatawan tidak disetujui untuk membangun tempat penginapan dikarenakan tidak sesuai dengan tema, yaitu berupa camping ground. Dan juga objek wisata Puncak Jongjong Kambing sudah menyediakan fasilitas parkir dengan persentase 84,66%.
Baiklah, untuk tahapan selanjutnya itu kesimpulan, yaitu hasil kesimpulan dari identifikasi berupa pada aspek atraksi yaitu sudah sesuai atau berpotensi dijadikan objek wisata dikarenakan sudah memiliki objek wisata atau daya tariknya berupa area camping ground dan juga spot fotonya. Pada aksesibilitas itu masih perlu ditingkatkan dikarenakan belum adanya angkutan untuk menuju lokasi objek wisata dikarenakan untuk meminimalisir aksesibilitas yang rendah tersebut. Pada aspek ancillary atau kelembagaannya harus ditingkatkan lagi, yaitu berupa harus memiliki produk wisata yang dapat dijadikan hal yang unik atau hal yang dapat ditunjukkan kepada wisatawan sehingga wisatawan terkesan atau puas ada hal yang dapat dibawa dan ditunjukkan kepada calon wisatawan yang akan berkunjung sehingga calon wisatawan tersebut dapat daya tarik dari lokasi objek wisata tersebut. Dan juga masih perlu ditingkatkan pada konsistensi dalam melakukan pengembangan kawasan objek wisata tersebut. Mungkin lebih dan kurangnya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dapat dilihat video berikut ini. Check it out.